Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Fikri. Saya mahasiswa Winaran Iriban Aceh. NIM saya 2102111009. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas salah satu materi tentang low voltage, yaitu surge protector ataupun pelindung lonjakan. Jadi, pelindung lonjakan ini merupakan perangkat penting dalam melindungi elektronik dari kerusakan akibat lonjakan listrik, yaitu pengertian singkatnya. Jadi saya akan coba bahas lebih lanjut tentang bagaimana apa saja jenis-jenisnya dan cara kerja dari pelindung lonjakan ini. Nah, di sini ada penerapan surge protector. Nah, jadi surge protector atau pelindung lonjakan ini bisa diterapkan di berbagai tempat. Nah, contohnya pelindung pertama sini ada gambar, yaitu gambar strip ya, pelindung lonjakan strip. Jadi perangkat pelindung lonjakan ini paling umum, dirancang untuk menampung beberapa plug-in dan mengalurkan listrik secara aman ke perangkat Anda. Jadi ketika kita menggunakan strip ini diperlukan surge protector agar saat kita menggunakan misalnya untuk mengecas handphone itu dapat terlindungi dan aman. Nah, yang kedua di sini ada pelindung lonjakan stop kontak. Nah, ini juga sangat penting ya, dapat menggantikan stop kontak tradisional dan memberikan pelindung lonjakan listrik. Dan yang ketiga, pelindung lonjakan rumah keseluruhan. Jadi surge protector ini juga digunakan dalam instalasi rumah secara keseluruhan. Nah, dirancang untuk melindungi rumah keseluruhan dari lonjakan listrik besar serta kilat selama badai dan petir. Nah, dan di sini selanjutnya, mengapa sih kita membutuhkan surge protector dalam instalasi listrik yang mungkin kita gunakan di rumah dan kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan surge protector ini. Yang pertama, melindungi elektronik Anda dari kerusakan. Nah, jadi surge protector ini membantu melindungi elektronik dari kerusakan akibat lonjakan listrik yang dapat terjadi karena petir ataupun gangguan lainnya. Terus yang kedua, menjaga diri kita sebagai pengguna itu agar aman. Nah, jadi lonjakan listrik itu kan dapat berbahaya bagi kesehatan, dapat melukai fisik. Nah, jadi pelindung lonjakan ini membantu merasa lebih aman agar kita pengguna mendapatkan merasa lebih aman dan tenang. Terus menghemat uang. Nah, jadi ketika terjadi lonjakan atau gangguan listrik, mungkin kemungkinan besar akan terjadi kerusakan pada alat-alat elektronik kita di rumah. Nah, jadi kenapa kita membutuhkan surge protector ini? Ya, salah satunya untuk menghemat uang kita. Jadi karena kan dengan misalnya kita tidak menggunakan surge protector ini, elektronik kita akan rentan akan kerusakan. Jadi kita membutuhkan biaya lagi untuk misalnya memperbaiki ataupun bahkan membeli yang baru. Terus di sini selanjutnya ada bagaimana cara kerja surge protector. Jadi cara kerjanya di sini ada yang pertama, menjaga tegangan stabil. Jadi pelindung lonjakan ini menstabilkan tegangan listrik sehingga daya yang dihasilkan sepenuhnya tersalurkan ke peralatan elektronik tanpa menyebabkan lonjakan yang berbahaya. Terus cara yang kerja yang kedua, menyalurkan energi ekstra. Jadi surge protector ataupun pelindung lonjakan ini menyalurkan ekstra energi dalam groundware daripada langsung ke peralatan elektronik. Nah, jadi ketika terjadi lonjakan listrik, surge protector ini terlebih dahulu menyalurkan ekstra energinya ke dalam groundware ataupun pembumian. Tidak langsung dia terkena ke alat-alat elektronik rumah kita. Terus di sini memutus energi listrik. Nah, jika terjadi lonjakan yang sangat besar, pelindung lonjakan akan memotong pasokan energi secara otomatis untuk melindungi peralatan. Jadi surge protector ini ketika misalnya terjadi gangguan listrik, misalkan terakibat dari petir misalnya, surge protector ini secara otomatis bisa memutuskan aliran listrik agar tidak tersalur ke alat-alat elektronik kita, bahkan mengenai kita sebagai pemakai alat listrik tersebut.
Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis surge protector ataupun pelindung lonjakan. Jenis yang pertama sini ada basic surge protector. Nah, jadi jenis ini dirancang untuk menyaring lonjakan kecil dan menyalurkan sisa listrik. Jadi ini biasanya digunakan untuk skala-skala yang lebih kecil. Dan kedua sini advanced surge protector dirancang untuk menangani lonjakan listrik yang lebih besar dan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk peralatanmu. Terus selanjutnya ada UVS surge protector. Nah, di sini menyediakan tenaga saat padam listrik sambil melindungi peralatanmu dari lonjakan listrik yang berbahaya. Terus combination surge protector. Nah, jadi saat peralatan kita terhubung pada saluran telepon atau koneksi listrik, jenis ini memeranginya agar tidak rusak akibat lonjakan tersebut. Nah, terus selanjutnya ada faktor yang harus dipertimbangkan pada saat membeli pelindung lonjakan. Nah, jadi saat kita ingin di rumah kita memasang surge protector, kita juga harus memastikan ada faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan jika kalau ingin membeli surge protector ini. Yang pertama harga. Nah, ini sudah pasti. Jadi harga pelindung lonjakan dapat bervariasi dari yang murah hingga yang mahal. Pastikan untuk mempertimbangkan lonjakan mana yang terbaik untuk anggaranmu. Jadi nggak bisa juga kita beli yang mungkin yang paling mahal, mungkin harga ataupun biaya tidak mencukupi isi kantong kita lah ya. Jadi di sini perlunya kita memastikan atau mempertimbangkan dari harga surge protector ini. Terus ada di sini kita juga perlu mempertimbangkan jumlah portnya. Jadi tidak asal-asal beli juga. Jadi pilih jumlah port yang sesuai dengan kebutuhanmu. Pastikan untuk mempertimbangkan jumlah peralatan Anda dan memilih pelindung lonjakan yang dapat menampung mereka semua. Jadi kita tidak juga membeli jumlah surge protector dengan jumlah port yang kecil, sedangkan peralatan yang kita gunakan di rumah itu sangat banyak. Nah, ini juga tidak baik. Terus di sini ada jumlah joule. Jumlah joule ini adalah ukuran ketahanan pelindung lonjakan. Semakin banyak joule-nya semakin baik daya tahan pelindung lonjakan, dan dengan demikian semakin baik perlindungannya. Di sini selanjutnya ada penggunaan surge protector atau pelindung lonjakan yang benar. Di sini ada cara-caranya bagaimana penggunaan surge protector itu dengan baik dan benar. Di sini pertama jangan overload pelindung lonjakan. Nah, di sini kita lihat seperti di gambar, ini termasuk overload, digunakan secara berlebihan. Nah, kita lihat sampai semrawut begini ya. Jadi terlalu banyak memasukkan perangkat elektronik ke dalam satu pelindung lonjakan dapat menyebabkan kinerjanya menurun atau bahkan terbakar dalam kondisi yang ekstrim. Ya mungkin ini kadang mungkin kita pernah melakukan seperti ini. Jadi ini akan mengulangi kinerja dari surge protector itu. Nah, yang kedua, berlatih aman jika padam listrik. Jadi jangan menghubung ke peralatan elektronik yang terlalu sangat sensitif ke pelindung lonjakan. Jika terlalu sering padam listrik dapat menyebabkan lonjakan setelah listrik kembali hidup. Nah, jadi kesimpulannya di sini itu kita sangat bergantung pada perangkat elektronik. Nah, kita dan kerusakan akibat lonjakan listrik bisa sangat merugikan. Bahkan mungkin berbahaya bagi kita sebagai pengguna. Jadi kita menggunakan pelindung lonjakan yang tepat adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi investasi elektronikmu yang penting dan mempertahankan mata pencaharian kita. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, materi singkat ya tentang low voltage ini atau di materi surge protector. Jadi semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.